di sana kalau kita lihat potensi yang bisa dibawa keluar untuk tidak sebagai orang rumahan saja, itu bahkan menantunya sudah ada 2 yang begitu luar biasa di keluarga Pak Jokowi ini. Jadi biarkan mereka, kalau memang mereka mampu, biarkan itu berkembang di politik atau di mana saja yang membawa kebaikan untuk bangsa dan warga, minimal warga sekitarnya. Selamat pagi, semangat Indonesia. Ketemu lagi kita di Respon, Reaksi Spontan Masyarakat. Kali ini obrolan kita cukup menarik tentang Mas Kaisang yang kemarin sudah didaulat untuk menjadi Depok 1 dan beliau bersedia. Sebenarnya ini sudah isu minggu-minggu lalu, di mana begitu kedengaran rencana itu yang mencak-mencak kan PKS gitu, karena PKS sedang eksis di sana gitu. Jadi sampai Hidayat Nur Wahid mengatakan nggak usah ngurusin Depok lah Kaisang, karena bukan orang Depok. Ini Indonesia bos, jadi siapa saja boleh ngurusin di mana saja gitu. Orang Papua bisa ke Medan, sebaliknya gitu kan, nggak bisa dibatasi. Yang dipilih sekarang itu adalah kapasitas orang itu memimpin daerah. Sekarang ini kan banyak pemimpin daerah asal mimpin saja gitu, sehingga Indonesia kalau dikatakan kurang baik-baik saja di daerah itu kan sudah banyak contohnya. Gubernur Lampung dengan segala macam kerusakan jalannya. Terus kata Pak Airlangga ada 800 miliar itu sesuatu yang cerdas gitu loh. Wong itu duitnya pusat yang harus betulin jalan yang tanggung jawab pusat kok cerdas, jadi agak quote and quote sama-sama nggak cerdas ya gitu. Ternyata dari ketua Golkar sampai anak buahnya itu ternyata nggak cerdas-cerdas amat gitu ya. Jadi balik lagi kepada statement Pak Hidayat Nur Wahid itu statement orang yang mengklaster daerah menjadi seolah-olah ini PKS di sini. Yang lain di sini itu harus dihilangkan karena itu menjadi presiden tidak baik lah. Pemimpin kok seperti itu, bekas ketua MPR kok kelasnya jadi kelas pinggiran kayak gitu. Saya pikir Mas Kaisang ini luar biasa. Jadi anak Pak Jokowi ini kalau kita beranalogi dari sumber mata air yang baik, dia akan menghasilkan air yang bersih gitu. Mudah-mudahan ini terus nanti berjalan. Habis ini mungkin Jan Etes dan sebagainya yang kita harap menjadi bibit-bibit baik dari keluarga Pak Jokowi ini. Sekarang sudah menular kepada menantunya juga, Mas Bobi di Medan. Semoga nanti setelah ini menjadi gubernur Sumut sehingga Sumut bisa dibetulin. Tidak seperti sekarang, tidak kita katakan rusak, tapi hancur Sumut. Jadi seperti itu. Jadi kembali kepada Mas Kaisang, berjuang saja saya pikir. Tapi yang menggelitik lagi adalah karena kok disinggung-singgung masalah perahunya lewat mana gitu. Nah ternyata katanya lewat PSI ini kalau benar. Tapi kalau lewat PSI ya tidak apa-apa, karena penyebaran kebaikan ini harusnya ada di semua partai gitu. Jadi kalau katanya Mbak Puan Rasan-Rasan mau memanggil Mas Kaisang, ya nggak usah lah, biarin saja Mas Kaisang di PSI kalau memang ada di PSI atau di mana saja. Jadi nggak usah dikelumpuin dalam satu tempat kok, seolah-olah yang baik cuma PDI, ya nggak usah kayak gitu juga gitu kan. Karena di PDI juga banyak klaster-klaster kalau saya lihat, jadi ada banyak orang-orang cerdas versi PDI seperti Arteria Dahlan, itu orang cerdasnya PDI, Bambang Pacul itu orang cerdasnya PDI, dan seterusnya lah. Jadi biarkan Mas Kaisang main di luar itu supaya ada variasinya juga gitu. Jadi masyarakat ini juga bisa melihat, oh kalau nanti budayanya di PSI seperti ini, budaya di PDI seperti ini. Jadi tidak harus jadi Korea semua gitu. Biar ada ragamnya lah, biar ada suasananya, ada warnanya, mewarnai kehidupan berpolitik di Indonesia itu. Mas Kaisang itu cukup cerdas, anak Pak Jokowi ini kan cerdas-cerdas.
Dia ada agak sedikit out of box karena kalau dalam bahasa anak mudanya rada sedikit celengean gitu, tapi positif gitu. Jadi itu disukai. Biarkan anak-anak muda ini nanti mencontoh. Dia bisa dijadikan role model sebagai pemimpin daerah yang masih muda karena istrinya juga cerdas sama dengan istrinya Mas Gibran. Jadi di sana kalau kita lihat potensi yang bisa dibawa keluar untuk tidak sebagai orang rumahan saja, itu bahkan menantunya sudah ada 2 yang begitu luar biasa di keluarga Pak Jokowi ini. Jadi biarkan mereka, kalau memang mereka mampu, biarkan itu berkembang di politik atau di mana saja yang membawa kebaikan untuk bangsa dan warga, minimal warga sekitarnya. Nah, tidak perlu kita resisten terhadap bahasa dinasti. Tidak ada masalah karena Tiongkok itu dibangun oleh 13 dinasti berumur 5.200 tahun. Ya, kita juga dulu punya dinasti tapi salah gitu. Dinasti Orba di zaman Pak Harto itu dinastinya ada, tapi salah. Salah ngerawat, salah mendidik, salah menerapkan budaya sehingga outputnya menjadi salah semua gitu. 32 tahun plus 10 tahun Pak SBY itu juga dinasti. Tapi salah semua gitu, karena yang diajari itu diajar nggak benar gitu, ya kan? Kalau saya pernah katakan di komentar tentang Pak JK dengan Kick Andy itu, jadi Pak Jokowi itu tidak pernah mengajarin anaknya mencari makan di dalam periuk nasi pemerintahan sejak dari wali kota. Coba ikutin, ya. Gibran itu punya cili pari, ngurusin makanan catering. Cateringnya saja tidak mau menerima orderan dari Pemda. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu keluarga Pak Jokowi. Bukan seperti, mohon maaf, pejabat yang lainnya. Kalau bapaknya jadi bupati, anaknya jadi kontraktor gitu. Nah, ini yang harus dihilangkan. Karena ini dari dulu ini yang terjadi. Kalau nggak anaknya, kakaknya, adiknya, pokoknya dari keturunannya gitu. Jadi begitu bedol desa, jebol, korupsinya ya terjadi luar biasa itu. Nah sekarang Bu Kaka juga kena kan gitu kan. Itu karena ada Pak JK mungkin ya, karena Pak JK punya akses ke sana gitu, karena ya dia keluarganya ikut ya kayak gitu. Nah, Kaisang ini saya pikir momentumnya luar biasa, dan kebetulan ada partai anak muda yang sekarang itu sampai hari ini yang saya ikutin cukup bisa menjadi contoh nantinya gitu. Ada Iris Natalia dan sebagainya itu untuk dia berjalan sesuai dengan rel kebenaran untuk Indonesia ini. Gitu. Jadi ini jangan diganggu. Gitu. Kalau Mas Kaisang masuk ke sana, ini saya pikir membawa nutrisi baru atau tambahan nutrisi untuk partai itu agar terus menjaga kebenaran itu. Jadi kita doakan semoga ini bisa terwujud. Gitu. Jadi kita kok punya harapan seperti itu. Jadi karena tahun 2024 ini juga sudah masuk tahun peralihan ke anak muda semuanya. Jadi biarkanlah mereka memulai itu, nggak usah dikelompokkan harus ke partai tua seperti PDI, Golkar dan sebagainya. Tapi kalaupun ada yang anak muda ada di PDI yang mau tumbuh, biarkan mereka tumbuh di PDI dengan kultur yang ada di PDI. Biarkan ini membuat kultur baru di partai di luar PDI. Jadi biarkan baik untuk Indonesia. Itu saya pikir komentar kita tentang Mas Kaisang. Maju terus, Anda bisa, Anda harus meyakinkan kita bahwa Anda anak Pak Jokowi yang tidak akan melenceng dari patronnya Pak Jokowi. Karena mentor Anda adalah orang tua Anda yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi ini tidak gampang, ya. Kami doakan semoga Mas Kaisang bisa berhasil dan bisa menunjukkan karya yang luar biasa untuk bangsa ini. Begitu saja dari kami. Semoga ini membawa angin baik buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di respon berikutnya. Ciao.